Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Athena Zaitun Amirul Mujahidin dari kelas 11 CCKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7 Mikrotik MTCNA Preparation, yaitu Internet Gateway. Pada bab kali ini terdapat 10 materi ya teman-teman, yaitu yang pertama pengenalan Internet Gateway, yang kedua tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga konsep konfigurasi WAN, dan lain-lain. Nah, masuk ke materi yang pertama. Pada materi pertama ini saya akan membuat lab baru ya teman-teman. Sebelum itu kita pastikan sudah masuk ke dalam VMware. Saya sudah masuk ke dalam VMware ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke VNet Lab. Kita masuknya menggunakan IP. Setelah itu saya akan membuat lab baru. Kita pencet yang Add New Lab. Lalu di sini saya akan beri nama Internet Gateway. Jika sudah, kita bisa langsung add saja. Di sini itu saya akan membuat topologi seperti ini ya teman-teman. Nah, pertama kita klik kanan, lalu network. Setelah itu ininya kita ganti menjadi ISP. Lalu untuk type-nya manajemen cloud. Lalu kita save. Setelah itu kita klik kanan lagi, node. Di sini saya menambahkan Mikrotik Router OS. Lalu pada RAM-nya di sini kita ganti menjadi 64. Setelah itu kita scroll lagi, pada bagian Camera Option ini kita hapus semua ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa save. Setelah itu kita akan menambahkan switch. Untuk menggunakan switch kita bisa mengunduh gambarnya terlebih dahulu. Kita pergi ke Google, kita ketikkan Lab Hub. Setelah itu klik yang paling atas ini. Kita pilih yang add-ons, lalu IOL, lalu ke pin. Di sini kita scroll. Saya akan mendownload yang ini. Kita bisa langsung klik saja, lalu unduh. Lalu tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Nah, jika filenya sudah terdownload, kita pergi ke WinSCP. Di sini kita bisa langsung login saja. Nah, setelah itu kita pergi ke folder, lalu ke OPT, lalu ke Unet Lab, ke Add-ons. Kita kliknya yang IOL, lalu bin. Setelah itu kita upload file yang sudah kita download tadi. Kita klik kanan, lalu kita upload. Oke, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu saya pergi ke VNet dulu. Lalu di sini saya close dulu ya teman-teman. Lalu pergi ke sistem. Lalu sistem setting. Lalu kita klik yang fix permission. Oke, lalu kita kembali lagi ke yang tadi. Kita buka. Lalu kita klik kanan. Kita pilih ini, lalu kita pilih yang Cisco IOL. Lalu namanya saya ganti menjadi SW strip Cisco. Lalu untuk ikonnya kita ganti, kita search switch. Saya menggunakan switch.png. Lalu kita pilih. Nah, jika sudah kita bisa save. Setelah itu saya akan menambahkan 5 PC ya teman-teman. Sini kita klik kanan. Lalu kita tambahkan yang virtual PC. Lalu untuk namanya saya akan menggunakan VPC 1. Jika sudah, kita bisa langsung save. Saya akan melakukan hal seperti ini agar PC-nya menjadi 5 ya teman-teman.
Nah, jika sudah, saya akan menggabungkan semuanya ya teman-teman, supaya menjadi seperti topologi yang tadi. Pertama-tama kita hubungkan yang cloud dulu ke Mikrotik. Saya menggunakan Ether 1. Jika sudah, kita bisa save. Selanjutnya, hubungkan dari Mikrotik ke switch. Saya menggunakan Ether 2 ya teman-teman, lalu langsung saja kita save. Lalu dari switch ke PC1. Kita tarik kabelnya ke PC1. Kemudian saya save. Saya juga akan melakukannya kepada semuanya ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita menghubungkan ke switch PC4 itu terjadi interface is house, yang artinya itu kita harus menyeting interface-nya dulu. Kita bisa cancel terlebih dahulu. Setelah itu untuk men-settingnya, kita bisa pergi ke switch, kita ke edit, lalu kita scroll ke yang bagian Ether. Kita naikkan menjadi 6. Jika sudah, kita bisa save. Lalu saya akan coba menghubungkan kembali ke PC4. Kita save. Maka sudah bisa ya teman-teman. Kita hubungkan ke yang PC5 juga. Maka sudah berhasil. Setelah membuat topologinya, kita akan mengonfigurasi internet gateway-nya. Lalu bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi internet gateway-nya? Pertama-tama kita itu harus mengkonfigurasi WAN-nya terlebih dahulu, yang nanti kita akan mengkoneksikan antara Mikrotik ISP. Jadi nanti DHCP client atau ISP itu akan bertindak seperti DHCP server, yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router Mikrotik. Jadi NAT atau ISP itu akan menjadi DHCP server yang akan memberikan IP ke DHCP client, yaitu Mikrotik. Setelah mengkonfigurasi WAN, kita akan mengkonfigurasi yang LAN atau Local Area Network. Jadi kita itu akan mengkonfigurasikan router itu ke klien-klien yang ada di sini ya teman-teman. Setelah mengkonfigurasi LAN, kita itu akan mengkonfigurasi yang NAT. Jadi NAT itu digunakan untuk mentranslate IP private ke IP public. Jadi pasti PC-PC itu memiliki IP private. Kita itu akan menggunakan NAT agar bisa mengakses internet dengan cara pemilihan chain. Lanjut ke materi yang kedua. Untuk mengkonfigurasi WAN itu ada dua cara, yaitu DHCP dan juga static atau yang manual. Nah, DHCP itu bisa digunakan ketika SCP itu menyediakan layanan DHCP server, atau itu kita akan mengonfigurasi baik yang DHCP maupun yang statik atau yang manual. Pertama kita nyalakan dulu semua agar hijau ya teman-teman. Di sini saya sudah menyalakan semuanya kecuali yang switch. Untuk mengkonfigurasi WAN yang DHCP itu terbagi menjadi dua, yaitu CLI dan GUI. Nah, untuk CLI-nya kita bisa masuk ke terminalnya Mikrotik. Di sini saya login menggunakan user yang sudah saya buat kemarin atau yang sudah saya buat pada video sebelumnya ya teman-teman. Setelah itu langsung saja kita connect. Nah, parameter yang akan kita dapatkan itu ada 3, yaitu IP address, DNS, dan gateway. Di sini saya ketikkan IP, spasi DHCP, strip client, spasi print, lalu kita enter. Nah, di sini merupakan IP DHCP yang kita dapatkan secara default. Nah, ini tuh nantinya saya akan menghapus IP-nya. Dan kita akan belajar mulai dari 0. Untuk menghapusnya kita bisa ketikkan IP DHCP strip client, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ketik print, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan print details, lalu kita enter. Nah, di sini itu ada parameter-parameter yang sudah saya sebutkan tadi. Ini tuh merupakan IP address. Lalu ada gateway-nya dan juga ada DNS-nya. Di sini saya akan mengecek nomornya terlebih dahulu. Kita bisa jalankan perintah IP DHCP client
print, lalu kita bisa enter. Di sini itu nomor 0 ya teman-teman, jadi kita akan menggunakan perintah remove number 0. Kita tambahkan IP DHCP client terlebih dahulu. Jika sudah, kita enter. Nah, ketika saya cek menggunakan print, maka di sini sudah hilang ya teman-teman. Lalu saya akan mengkonfigurasi yang IP address. Untuk mengkonfigurasi IP-nya, kita bisa ketikkan IP DHCP strip client spasi add interface sama dengan ether 1. Saya menggunakan ether 1 ya teman-teman. Lalu kita spasi disable no. Setelah itu kita bisa enter. Lalu kita ketik IP address print. Lalu kita enter. Maka di sini itu IP-nya sudah ada ya teman-teman. Lalu untuk yang mode GUI kita bisa pergi ke Winbox. Di sini saya login menggunakan MAC address ya teman-teman. Kita pergi ke IP lalu DHCP client. Nah, bisa dilihat di sini itu ada IP. Nah, IP ini merupakan hasil konfigurasi yang kita tadi dipinet ya teman-teman. Tetapi di sini kita bisa hapus saja. Kita klik, setelah itu kita hapus. Lalu saya bisa menambahkannya menggunakan icon plus. Lalu di sini interface-nya kita biarkan ya teman-teman menggunakan ether 1. Nah, kedua hal ini tuh wajib dicentang ya teman-teman. Setelah itu kita apply. Lalu di sini kita lihat statusnya. Maka di sini ada IP address, gateway, dan juga DNS-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa klik OK. Di sini masuk ke new terminal. Kita bisa coba ping 8.8.8.8. Lalu kita enter. Nah, di sini itu berhasil ya teman-teman. Tandanya ini itu sudah terhubung ke dalam internet. Nah, setelah tadi kita mempraktikkan yang DHCP, di sini saya akan mempraktikannya yang statik atau yang manual. Kita hapus terlebih dahulu IP-nya. Kita pergi ke Pinet terlebih dahulu. Nah, setelah kita ke Pinet, kita bisa ketikkan IP address spasi remove number 0. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita bisa cek menggunakan perintah IP address print. Lalu kita enter. Maka di sini sudah terhapus ya teman-teman. Kita bisa konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan IP address spasi sama dengan 192.168. Kita menggunakan gateway yang tadi ya teman-teman. Nah, gateway saya itu menggunakan 205. Kita menggunakan titik 6. Ini terserah ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa beri /24. Lalu spasi interface ether 1. Kemudian kita enter. Ini tadi salah ya teman-teman, harusnya ada add address-nya. Kita bisa enter. Setelah itu kita cek menggunakan IP address print. Lalu kita enter. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman. Di sini kita akan coba ping gateway-nya. Kita coba ping 192.168.205
lalu kita enter. Nah, maka sudah berhasil. Lalu saya akan mengkonfigurasi gateway-nya. Kita bisa cek menggunakan perintah IP route print. Lalu kita enter. Nah, di sini itu IP-nya belum ada ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan IP route spasi add gateway sama dengan kita masukkan IP gateway yang tadi ya, teman-teman, 192.168.205.2. Kita bisa enter. Setelah itu kita bisa cek menggunakan IP route print. Lalu kita enter. Maka di sini sudah ada ya, teman-teman. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi DNS. Kita bisa ketikkan IP DNS spasi set spasi server sama dengan 8.8.8.8. lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ketikkan IP DNS print, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ping 88 ya, teman-teman. Maka di sini sudah TTL. Lalu saya juga akan coba ping google.com. Nah, ping google.com ini juga sudah TTL ya, teman-teman. Lanjut saya akan konfigurasi yang di Winbox. Kita masuk ke dalam Winbox. Setelah itu kita ke IP, lalu ke address. Di sini kita hapus ya, teman-teman. Setelah itu kita klik tanda plus, lalu untuk IP-nya ini kita tambahkan 192.168. gateway yang tadi ya, teman-teman, .6. Setelah itu kita bisa apply, lalu oke. Konfigurasi gateway-nya kita bisa klik IP, lalu ke root. Kita bisa hapus dulu yang ini ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa klik tanda plus. Setelah itu kita masukkan gateway-nya ya, teman-teman, lalu kita apply, lalu oke. Maka untuk konfigurasi DNS-nya kita bisa ke IP lagi, lalu ke DNS. Setelah itu untuk servernya ini diganti 8.8.8.8 ya, teman-teman. Jika sudah, ini kita apply, lalu oke. Setelah kita mengkonfigurasi WAN, kita akan mengkonfigurasi LAN-nya. Kita ke Winbox, lalu ke IP, lalu addresses, lalu kita klik tanda plus. Setelah itu untuk addressnya kita isi menggunakan 192.168. Di sini saya menggunakan 88 ya, teman-teman. Setelah itu .1/24. Jika sudah, ini tuh ethernya itu 2 ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Lalu kita bisa mengkonfigurasi DHCP servernya. Kita pergi ke IP, setelah itu kita DHCP server, lalu kita pergi ke DHCP setup. Di sini itu kita menggunakan Ether 2 ya, teman-teman. Lalu kita next. Nah, ini adalah IP ya, teman-teman. Kita bisa next saja. Kita ke bagian DNS. Nah, di sini itu kita ganti menjadi 8.8.8.8. Lalu kita next. Lalu untuk last name ini default saja ya, teman-teman. Kita next lagi. Lalu oke.
Lalu di sini saya kembali ke topologi ini ya teman-teman. Di sini itu sudah menyala. Lalu saya akan pastikan apakah ini itu sudah mendapatkan IP atau belum. Di sini untuk kliennya ini saya klik 2 kali. Nah, kita itu ketikkan IP DHCP, lalu kita enter, maka keluar seperti ini ya teman-teman. Setelah itu saya coba ketikkan show IP, lalu kita enter. Di sini juga sudah keluar. Nah, di sini itu IP-nya itu sudah berubah ya teman-teman. Kita bisa ketikkan yang sama pada PC 2, 3, 4, dan 5. Lalu di sini saya akan coba ping 88. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, jika sudah ping 88, kita coba juga untuk ping google.com. Kita lakukan pada semua PC ya teman-teman. Masuk ke materi yang terakhir. Nah, ARP itu ketika kita merequest ping 88 dan juga ping google.com, ARP itu akan mencatatnya. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke Winbox. Lalu ke IP, ARP. Nah, di sini itu bisa dilihat ini merupakan IP-IP yang sudah merequest ping 88 dan juga ping google.com. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.